Oke, selamat pagi semua KPA. Saya izin recording ini juga supaya nanti sewaktu ada berkelas yang hadir karena saya di BLS nanti di review kembali ya materi kelas hari ini seperti apa. Ya, nama saya Johan dari Fakultas Teknik Biologi. Di week 14 ini, pengampunya tidak saya sendiri, ada Pak Hasrul dari Teknik. Dan selain kami berdua yang nanti memberikan materi ini, sebenarnya ada Bu Oker dari Farmasi, ada dari Teknik juga, dan Pak Doni dari Lansia, BD ya. Nah, kita semua ditanggung jawab untuk membawakan week 14, di mana mestinya adalah pitching strategi. Mana teman-teman dipersiapkan untuk menuliskan suatu output ya, proposal KMK. Proposal PKMK itu salah satu yang rutin baik dikirimkan karena ada WIHA juga yang unit untuk mata kuliah ini, sehingga keseluruhan semester ini 14 pertemuan ini dirancang untuk mempersiapkan proposal ini juga. Nah, mestinya teman-teman sudah lebih paham keseluruhan karena sudah melaksanakan sampah itu bisnis secara sudah coba dilaksanakan. Kalau saya reminder, penilaian dari PKMK itu sekitar ini ya 10,55 20%. Ya, 20% dari NA ya ini ya, karena 40%-nya sudah kalian dapat pada saat pelaksanaan NOPES, 40%-nya sudah kalian dapat saat penugasan UTS dan grafis. Sehingga ini ada 20% dari situ. Dan tarikan proposal sesuai dengan format nanti nilai juga di total 20%. Pengumpulannya memang nanti secara rata di seluruh wilayah kita akan override, kita perlu upload tugas di ULS karena ini bisa jadi kalian akan kelupaan dan terus nanti malah hilang presensi pada satu AS. Kalau salah satu anggota kaji itu bisa gawat gitu ya, dikalikan berapa KP ya, sehingga bisa kami kami mengajukan untuk WIHA berkirim surat ke semua fakultas agar di override, dianggap pada saat hari pelaksanaan OAS itu dianggap hadir semua dulu. Ya, tanggal berapa itu? Tanggal 21 Januari, bahkan sudah dekat akhir, tidak hadir onsite, terus harus upload tugas. Nah itu agak-agak riskan gitu ya, sehingga mending di override semuanya, agar hadir semuanya. Jadi cara kita menilai seperti apa? Nanti perwakilan ketua kelompoknya saja yang upload tugasnya nanti. Dan itu pakai isi Google Form di luar ULS, di luar sistem ULS, di luar tenggat waktu pelaksanaan ULS. Supaya lama tidak ada di lamar sensi dulu, agar kita bisa mengirimkan NAS-nya, ya NAS-nya, bisa inputkan. Gitu ya. Nah, tugasannya nanti teman-teman bisa lihat di week 14, tidak perlu membentuk kelompok lagi, langsung bekerja dengan kelompok yang sudah ada, gitu ya. Jadi yang sudah terbentuk saat ini, ya, ulaslah produk jasa yang sudah dikembangkan dalam festival kami, yaitu Novus tersebut. Nanti ada template, yakni bagian proposal, yakni nggak usah apa itu maksimal 10 halaman. Nggak ada batasan untuk lampiran, tapi lampiran utamanya itu dapat, nanti saya juga paparkan. Komposisinya tadi tetap senada, tidak ada perbedaan atau kontak-ganti personel, tetap ada aja. Kalau nanti misalnya kalian kan baca buku panduannya di mana itu butuh minimum 3, maksimum 5 orang, 2 angkatan beda, 2 prodi beda, itu diabaikan dulu nggak apa-apa. Nah, proposal PKN tadi di screening di tingkat universitas mana yang dianggap pantas, mewakili upaya, baru nanti diajukan ke sistem ilmuwan. Saat itulah baru kalian kan ditanya lagi, ayo dari kita nanti sekarang ada 7 sampai 8 orang ya, maka 9 orang berkelompok. Nanti akan ditanya lagi, jadi siapa yang bisa komitmen nih kalau proposal ditembus harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Ditanya lagi, jadi susun ulang lagi 35 orang itu dari prodi mana angkatan mana. Ya, itu ya. Setiap ketua kelompok juga tidak perlu mendaftar lagi, pilih yang tersedia di file terakhir pada video pembelajaran. Maksudnya video pembelajaran itu nanti selain saya akan membahas template dari proposal yang saat ini, akan ada video terkait apa sih itu PKMK. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa langsung
nonton sendiri. Ini kan saya buka linknya. Jadi di week 14 kan saya buka linknya. Ini ya, itu profesor ini ya. Nah, jadi selain nanti video rekaman hari ini tentang bagaimana pembuatan sesuai template proposal PKMK-nya, yang video pembahasannya kan bicara esensi PKMK-nya seperti apa. Tapi itu akan lebih versi lengkapnya ya dari kelas hari ini. Hari ini kita akan langsung fokus ke praktik, sehingga di alokasi waktu ini sebisa mungkin ya, pemaparan saya cuma singkat, nggak sampai 1 jam. SKS lain ini bisa kalian langsung buat proposal tersebut. Sehingga sebelum liburan sudah selesai proposal ini ya. Oke, nanti ada di lampiran terakhir itu juga diminta selain ketua anggota kelompok juga ada dosen pendamping, diminta ada biodata dan lain sebagainya. Saran saya mending nggak usah repot-repot dulu ya, tulis saja namanya siapa, dosen pembimbingnya atau pendampingnya, tidak perlu minta biodatanya dulu karena nanti kan kita screening, nanti yang proposal yang lolos baru nanti kita secara kolektif akan mintakan tanda tangan asli ke dosen pendamping gitu ya. Pun demikian juga dengan halaman soal saya bisa onsite online ya. Soal pernyataan ketua kegiatan ini ada tanda tangan untuk kaprodi, jangan dulu, tapi tulis namanya aja kalau apa. Juga tanda tangan kalian ketuanya dan juga di atas materai itu juga jangan dulu. Jadi semua persiapkan soft copy-nya saja. Tidak perlu hard copy-nya, tidak perlu tanda tangan fisik, tidak perlu tanda materai itu. Ya, persiapkan semuanya itu. Jadi mahasiswa diharapkan semua mempelajari lagi ya, ada pembelajaran terkait video. Selain PPT-nya kan saya bagikan juga di sini. Link Google Drive yang isinya adalah pedoman. Contoh, saya lanjutkan ya. Jadi bisa mungkin nanti sebelum liburan sudah bisa submit. Ketentuannya semua tertulis ya di 14 tadi. Ini ya, di link Google Drive ini akan terlihat semua template-templatenya. Teman ini. Nah, ini ada contoh proposalnya, template yang nanti kalian ikuti, judul-judul PKM yang ada, panduan, sehingga dan kalau mau tahu dulu pemenang-pemenangnya gimana gitu ya. Oh, sorry, ini malam dulu. Ya, ini ya, jadi yang di link ini, link di nomor 5 itu nanti diarahkan ke Google ini. Ya, ada proposal-proposal yang pernah didanai, kita kalian bisa belajar seperti apa, judul-judulnya seperti apa, dan panduannya dan template-nya. Jadi kalian ikuti template Word ini, ya tolong di-download, ya jangan langsung diubah di sini, harusnya nggak ada aksesnya ya, nggak ada yang minta request akses langsung, padahal ini hanya template saja, jadi tolong di-download masing-masing. Apa yang akan dikumpulkan? Satu zip file, satu compress file. Kalian masukkan dalam satu folder, minimal ada dua, ini proposal PKN yang versi PDF, sama Word-nya. Ya, PDF itu nanti untuk ketentuan di dalam bawahnya. Word-nya untuk waktu misalnya kita mau ngedit, TPK menyebabkan ngedit. Isinya ya, kira-kira mau revisi dan lain sebagainya bisa dikasih di sana. Opsional adalah mereka pendukung terkait apapun yang sudah teman-teman buat, infografis, untuk UTS, konten-konten reels, caption, feed, ya, story yang pernah dibuat selama Novest itu juga bisa dimasukkan. Secukupnya aja perwakilan ya, contoh foto dari produknya itu juga bisa. Folder ini dikompres, zip, rar gitu ya, ukurannya maksimal 10 MB. Nanti dikumpulkan di link Google Form. Ya, penamaannya kita kunci di kode kelompok KP dan nomor ya, misalnya kalau di sini H1 atau H2 underscore nama program. Ini penting ketika nanti karena yang sampai kan perwakilan, bisa anggota, bisa ketua gitu ya. Dan nanti kita akan melihat track record terkini ya. Kita kan bisa sampai ulang beberapa kali kalau tidak sambil revisi, tapi nanti kita akan override, kita akan ambil data uploadan terakhir. Ya berarti yang paling mendekati dengan 21 Januari ini. Ya, apa isinya waktu Google Form? Ya, oke.
saya juga harus update nih, karena kayaknya ada panduannya terbaru ganti gitu ya. Jadi ya, emailnya salah satu perwakilan kalau ketua kelompok ya email ketua kelompoknya, judulnya ini ada ketentuan kata, komoditasnya ya, termasuk kategori produk atau jasa yang seperti apa. Nah ini seperti ada update, tidak 8 juta lagi, sekarang bisa 10 juta ya, sekitar sebentar saja. Nanti ya nanti kalian tidak tidak ini ya, tidak salah untuk ya, nanti sambil menunggu, nanti akan saya update juga. Itu nanti akan sekitar 6 sampai 10 juta. Nanti kita akan lihat ketentuannya. Jadi nanti akan saya ubah ya 6 sampai 10 juta. Ketua kelompok, NRP, kode kelompok itu tadi ya, C berapa, H berapa, mau teleponnya fakultas asal jurusannya. Kita kunci di ketua kelompoknya aja karena wajib ya, karena ini jadi kontak person yang akan dikontak UIH maupun DPK. Nama anggotanya cukup masukkan nama dan NRP-nya. Mungkin semuanya lengkap ya. Kalau dulu masih 3 sampai 5, ini sudah saya lebihkan sampai masukkan 8, berarti maksimal bisa 9 per kelompok gitu ya. Tapi kita akan tetap lihat dari database UIH. Di awal semester kan sudah ada penentuan kelompoknya. Nah, itu harusnya kan sudah terkunci ya siapa-siapa aja. Ini apa yang dikumpulkan sesuai dengan yang tadi ada di ULS, di add file sudah sampai. Sedikit akan saya ubah, tadi ya angkanya harusnya sekitar 6 sampai 10 juta. Kita adjust baru 6 ke 8 sekarang. Oke, sampai situ dulu alurnya. Ya, eh, nanti tolong saya minta sebentar untuk memastikan angkanya sudah berubah. Poin. Oke, sudah ya. Nah, itu akan teman-teman sampaikan. Deadline pengumpulan adalah pada saat pelaksanaan eh, tes 9 ini. Setelah membuat proposal, kita melakukan ILS yang saya edit biar kalian salah sekali ini. Kita sudah buka di ILS, langsung di sini. Betul ya. Eh,
Ya, ini ketentuan. Ada pertanyaan dulu untuk alurnya. Ya, sudah saya katakan juga bahwa prestasi OAS akan diinfokan untuk override dalam hadir pada semua. Itu ya. Jadi, em, saya disclaimer dulu, meskipun kita akan override presensinya, kadang-kadang respon tiap fakultas itu berbeda. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Kalau saya yang nanti mewakili kalau masalah KPI sama J yang pelaksanaannya di Geotek. Dan selaku pengawas pada saat hari itu akan langsung menganggap hadir semuanya. Kadang-kadang kan dosen pengawasnya miss ya, karena kan memang juga kadang-kadang UAS itu ada yang harus hadir onsite, ada yang nggak ada ujian. Jadi kalau nggak hadir onsite, kadang-kadang pengawasnya kan bisa miss UAS. Apa kalau nggak bisa sempat pada hari itu, besoknya fakultas atau prodi yang punya kewenangan untuk melakukan override itu anggap hadir. Nah ini kadang-kadang yang beda. Jadi bisa langsung dalam minggu itu, ada yang nanti mungkin dalam beberapa minggu. Intinya di akhir, semua KP akan dikonfirmasi supaya nilai dari NAS itu bisa masuk. Nilai dari ujian tadi ya, nilai dari apa? Berarti 40% dari pelaksanaan progres, 20% dari KP yang harus masuk. Karena kalau enggak kan dia ketilang. Kalau tilang, dia ketilang, nggak masuk, nilai nggak bisa dimasukkan, nilai kalian hanya tersisa 40% NAS. Itu kan akan sangat merugikan. Ya, jadi kita akan melakukan override terhadap semua KP. Kalau tadi hari itu atau dalam minggu itu belum langsung dianggap hadir, ya jangan langsung panik gitu ya. Pokoknya kita akan usahakan semua KP hadir. Ya, dalam perubahan atau update terkait proposal berangkat itu akan mengikuti informasi di pengumuman week 14. Jadi kalau misalnya tadi ada beberapa editan akan saya langsung edit sehingga bisa terupdate bagian. Ya, oke. Ya, nanti video rekaman ini akan saya tambahkan di bawah video pembelajaran akan ada video rekam tentang teknis pembuatan proposalnya. Nah, kita akan ikuti template ini sekarang. Halaman judul itu di proposal sudah tidak ada, karena nanti tiap kelompok itu akan diinputkan ya dari sistem Delmawa webnya itu kan auto generate halaman judul. Tapi kalau kalian langsung submit ke kita, ke UIH-nya ya, ke tim pengakunya langsung daftar isi lah, kita bingung gitu ya, dari kelompok mana. Ya, jadi kami sedikit modifikasi template-nya, di awal tolong ditulis judulnya, judul PKK tadi maksimal 20 kata itu ditulis. Kode kelompoknya, misalnya sesuai KP, H6, dan lain sebagainya. Nama dan kedua serta list akademik, supaya kita bisa cross-check. Kadang-kadang itu ada ya, nama ketua, anggota kelompoknya tulisnya lengkap. Tapi kodenya ternyata salah, keliru. Jadi kita menemui misalnya C8 gitu ya, ada dua kelompok sama C8, ternyata satunya harusnya C9. Mungkin salah lihat pas awal ini ya, nggak bisa lihat gimana sama-sama mengklaim C8. Terus kita lihat susunan ketua sama anggota kelompoknya, oh harusnya di sini C8. Jadi tolong dituliskan biar kita bisa konfirmasi ya, ini kelompoknya sudah benar atau. Nah, ini ada 4 bab. Selain daftar isi yang preliminary, tadi itu halamannya. Bab 1 sampai bab 4 ini nanti maksimum 10 halaman, terdiri dari pendahuluan, gambaran rencana, metode pelaksanaan, dan biaya serta jadwal kegiatan. Ya, ini maksimum 10 halaman. Baru masuk ke daftar pustaka yang opsional, dan lampiran wajib ada 4. Nanti lampirannya mau dibuat lebih banyak, silakan. Ini lampiran wajibnya ini 4. Gitu ya. Ada biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Ini saya bilang, nggak perlu repot-repot meminta dosen pendampingnya untuk buat CV-nya. Ditulis saja namanya. Ketua dan anggota juga kayak nggak perlu repot-repot print, tanda tangan, scan. Nah, siapkan dulu aja secara digital gitu ya. Lampiran 2 itu adalah justifikasi anggaran kegiatan yang merupakan detail dari bab 41. Kita lihat bab 41 isinya apa, lampiran 2 isinya ini. Lampiran 3 susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Jadi susunan organisasi ini pasti sesuai dengan rincian ketua dan anggotanya. Ketua 1, anggota 5, berarti kan ada 6. Berarti nanti ada 6 pembagian job desk. Ngapain aja? Jadi kita lihat di lampiran 3. Setelah pernyataan ketua pelaksana tentang ini keasliannya, tentang ini judulnya gimana, sudah diizinkan fakultas atau belum. Ya tadi saya bilang ada tanda tangan, ada slot untuk tanda tangan Kaprodi dan kalian di atas materai. Nah itu
ditulis namanya saja, tidak perlu ada tanda tangan fisik, tidak perlu ada tanda tangan digital, tidak perlu ada materai dulu, baik fisik maupun digital. Nggak perlu. Ya, oke kita masuk ke bab satu. Ya, jadi 10 halaman itu kita akan bagi-bagi ke 4 bab. Nah ini saya coba kasih hint isinya apa saja, terus teman-teman bisa langsung latihan buat, ya. Bahkan nanti di sisa 2 SKS setelah pemaparan ini kalian bisa langsung buat aja. Karena ini intinya kalian sudah melaksanakan kok dari week 1 sampai week 13. Pendahuluan meskipun 2 halaman itu berisi latar belakang, alasan kenapa proposal PKMK ini disusun, ya. Di week 2 sampai 3 kalian teman-teman sempat melakukan design thinking ya kalau nggak salah ya, ideasi dan lain sebagainya. Kenapa yang muncul ide ini berangkat dari masalah apa dan ditampilkan di sini. Kalau alat pendahuluan itu boleh dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu kan berisi background story-nya, atau latar belakang masalah yang kalian akan itu apa. Ya, bagian kedua akan berisi solusi yang pernah ada. Selama ini masalah itu diselesaikan dengan cara apa? Sudah efektif atau belum? Siapa pelaksananya? Apa belum? Kalau belum efektif, apa yang mesti bisa ditingkatkan? Itu di bagian kedua. Bagian 3 baru kalian elaborasi ide atau jasa yang diangkat di BKM. Ya, keunggulannya tidak dibandingkan dengan produknya sendiri itu sudah ada. Oke, jadi kadang-kadang akan sedikit-sedikit nyenggol, oh nanti karakter target marketnya siapa, calon konsumennya siapa. Ya, dipaparkan juga luaran-luaran yang ada. Luaran yang ada ini saya langsung tulis saja ya. Luaran yang ada ini minimal sesuai panduan ya. Nah, saya langsung masukkan linknya di sana jadi kalian bisa segera isinya nanti. Oke, ini ya. Jadi paparannya nanti di bab 1 juga kan menyebutkan ada minimal 4 keluaran ini. Jadi laporan pengajuan, laporan akhir, laman medsosnya, dan produk barang atau jasanya. Ini kan seolah-olah seperti kalian belum melakukan food of fresh. Jadi ceritanya background story-nya itu adalah mencoba berwirausaha, terus minta dana dari pemerintah dari bawah. Beruntuknya kalau di WIHA kan kalian sudah dicobakan dulu lebih awal bahkan sebelum proposal ini diajukan. Jadi harusnya laman medsos itu sudah ada sekarang. Jadi kalian juga bisa cerita di bab 3 nanti ya. Dan kan saya ceritakan. Kalau produk barang atau jasa itu mungkin di bab 2 akan muncul juga eh, ilustrasi, mock-up atau foto produknya untuk meyakinkan bahwa ini sudah ada. Ini nggak start dari nol. Kalian sudah punya penggunaan. Itu bab 1. 1 sampai 2 halaman sudah bisa ada tulis. Bab 2 tentang gambaran umum rencana usaha ini akan sedikit mulai masuk lebih rinci. Di sini saya alokasikan 3 sampai 4 halaman. Silakan uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar. Jadi di sini akan melakukan analisis situasi, studi kelayakan, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Jadi kalau melakukan analisis situasi itu berdasarkan faktor internal sama eksternal. Oh, kelompok kalian internal ya. Kelompok kalian ini pernah punya pengalaman apa? Ada mungkin buat sesuatu atau bisnis apa, diceritakan di sana. Itu masih harus relate sama tadi bab 1 bagian terakhir yang kalian promote ide kalian mau ke arah mana? Ada jasanya. Dinyambung. Oh, background kelompok kami atau background startup ini sudah ada pengetahuan atau skill membuat misalnya lilin tanaman rapi atau mengolah sampah menjadi apa, kompos atau pupuk. Sudah ada yang pernah melakukan itu. Ceritakan itu faktor internal. Kalau faktor eksternal, situasi yang eksternal, peluang pasar. Kalau kalian ingat ada satu bab yang bagian faktor
ekonomi ya kalau nggak salah ya. Kita kalian belajar, oh perhitungan pasar potensial efektif, sharing marketnya, target marketnya di mana, positioning, nah itu bisa ditampilkan di sini. Atau itu week 4 atau week 5 kalau nggak salah. Ya, nanti sajikan hitungan analisis ekonominya, berarti studi kelayakannya, perhitungan discounted value variance mungkin, perhitungan BEP, return of investment, ya sehingga kalian ketahuan HPP-nya berapa, nanti mau memasang profit margin berapa, kan kelihatan cash flow-nya berarti nanti potensial profit per bulan berapa. Sebagai info, PKK ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan. Jadi minimal ketika menghitung itu buat dalam hitungan bulanan. Atau kalau mau hitungan tahunan nanti dibagi 12 untuk tahu hitungan bulanan sebenarnya. Ya, nah seringkali bab 2 itu miss-nya atau banyak yang eh, gagal pada saat sesi proposal ini adalah tidak menyajikan analisis keberlanjutan usahanya. Jadi ketika nanti sudah kelihatan profitnya, nggak berarti sampai di situ. Teman-teman harus tunjukkan ya dari profit sekian, dari profit misalnya ya, oh profit per bulan kami itu bersih ya 3 juta misalnya. Terus ditunjukkan modal kapital atau kapital yang dibutuhkan untuk berjalan di bisnis ini per bulan itu 2 juta. Berarti dari situ kan kelihatan ya, oh, kalau profit per bulan 3 juta, modal usaha 2 juta per bulan, berarti ini bisa berlanjut. Satu bulan pertama dapat 3 juta, 2 juta digunakan untuk modal melaksanakan operasional bulan ini. Kayak gitu ya. Jadi dari statement itu aja sudah orang bisa ngerti. Nah, kalau profit per tahun misalnya 36 juta, terus dibagikan, oh berarti profit per bulan 3 juta. Karena modal usaha kami per bulan 2 juta. Jadi kan kalian bisa bilang bahwa profit di bulan pertama bisa jadi modal usaha bulan berikutnya. Plus ada kelebihan tadi, marginnya yang sekitar 1 juta tadi, itu kalian isikan. Itu tuh apa? Pengembangan usahanya gimana? Apakah ditabung untuk nanti beli alat baru, atau akan nambah varian produk, atau nambah tenaga marketing atau sales untuk jualan, atau itu jadi kayak dibuat untuk bakar uang misalnya untuk promosi, baik promote iklan-iklan di sosmed, atau desain packaging baru dan lain sebagainya. Jadi kelihatan profit kami 3 juta bersih per bulan, modal usaha 2 juta per bulan, 1 jutanya nanti kita alokasikan untuk kelihatan bulan pertama untuk apa, jadi kelihatan oh, nanti mau usaha ini setelah nanti profitnya dapat terus dia mau dikembangin untuk apa, nama pegawai kan misalnya nanti dilatih training mana gitu ya untuk, jadi aspeknya banyak, aspek teknis, aspek SDM, aspek legalitasnya misalnya mengurus PIRT, mengurus HKI untuk paten, untuk merek dagang. Jadi akan kelihatan profit tadi itu selain untuk dipotong modal usaha, akan kelihatan untuk pengembangan usahanya. Nah itu saya alokasikan dari awal waktu sampai akhirnya sekitar 3,5. Oke, kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya supaya nanti saya tahu pertanyaan sekali apa. Bab 3 tentang metode pelaksanaan saya coba alokasikan 2 sampai 3 halaman. Di sini bicara detail mau ngapain aja sih 4 bulan ini. Ya, detail mulai dari mungkin pertama kali ada brainstorming ideal untuk misalnya pemilihan kemasan, pemilihan bentuk ukuran gitu ya. Di situ nanti kalian bisa tunjukkan mock-up-nya. Tapi kalau mock-up bisa dari di mock-up yang menjadi sampai dengan realisasinya di foto yang real gitu ya. Jadi bisa pertama itu masih konsep pakai AI, silakan foto-foto kan bebas kalian prompting gitu ya. Untuk kelihatan nanti model produk saya kan seperti ini Pak. Tapi ceritakan melalui proposal. Makanya sematkan untuk foto. Kemudian sampai dengan cara membuatnya. Jadi jangan lagi percobaan ya, jangan trial, tapi langsung SOP pembuatannya. Bahannya apa, alatnya apa, step by step pembuatannya gimana. Kemudian sampai ke pengemasan. Kalau ngomong ke pengemasan kan tadi bilang nanti ada desain kemasannya. Oh, kemasan kami seperti ini Pak, nanti ukuran 100 gram atau botol ukuran 250 mili. Tampilkan di situ desainnya betul-betul. Cara distribusi memasarkan. Apakah itu ikut pasar-pasar? Ditampilkan juga kayak di Unoves itu. Atau ikut marketplace online, itu warna hijau, warna oranye, gitu ya.
Atau ada sosial medianya, kalau sekarang sudah ada sosmednya, nah, ambilkan halaman Instagram kalian, contoh feednya, testimoninya, reelsnya, highlightsnya, tampilkan di situ. Tinggal ngeklik, oh ya benar nih. Kalau sudah ada persiapan, ya sudah nggak dari nol nih. Sudah pernah jualan, sudah ada testimoni, tampilkan di situ bahwa kami melakukan selain marketplace online aja dengan teknik apa broadcasting misalnya, atau kita PM, atau kita misalnya paid promote. Jadi akan berisi tahapan pekerjaan dan uraian aktivitas-aktivitas. Termasuk kalau kalian mau merencanakan ada regular meeting ya, misalnya per bulan ada meeting kelompok untuk membahas program ini mau diakomodir ke arah mana, itu bisa juga diikutkan di metode mas. Oke, anggaran biaya, ya biaya dan jadwal kegiatan ini pamungkas keempat, alokasinya sekitar 1 2 halaman karena ini cukup singkat, isiannya tabel, mengisi tabel aja, ya. Anggaran biaya nanti ada tabelnya, alokasi dana untuk dermawan 66 sampai 10 juta. Dia nanti ada meminta dana-dana dari pihak lain. Terima kasih. Nah ini ya, sorry maaf. Ini ya, nah ini, jangan cuma mengisi tabel ini aja. 4.1 rekapitulasi anggaran biaya, bahan habis pakai, maksimum 60%, tapi dia mayoritas. Kalau kalian minta 10 juta, berarti 6 juta dialokasikan ke nomor satu. Nah, jadi ditulis di bagian nomor satu, dan bawah 6 juta. Kemudian sewa dan jasa, maksimum 15. Jadi kalau minta 10 juta maksimum, berarti di sini alokasi 100 juta. Ya, transportasi lokal maksimum 30. Ya. Jadi kalau ada perjalanan darat, nah itu Gojek, atau mobil, beli ya Pak, di bensin untuk perjalanan survei gitu ya, maupun dialokasikan bisa. Dan lain-lainnya yang masih 15%. Tapi ya bayar publikasi, AdSense untuk robot gitu ya, juga diisikan di sana. Isikan di bagian bel bawah, ketika bel bawah di total, nanti di bel bawah di total di sini, harus kisaran 6 sampai juta. Oke. Jadi harus kisaran 6 sampai 10 juta. Kemudian perguruan tinggi kalau nggak salah, saya nggak tertulis, tapi di proposalnya itu ada maksimum sekitar 20%. Saya coba cek sedikit ya di pedomannya, kita bisa baca. Dari luarannya ya, dan seperti saya bilang bahwa ada produknya, ada laporannya gimana gitu ya. Kalau misalnya ada kebutuhan lain ya, detailnya bisa sebaca kalau biaya aplikasi melalui promosi itu maksimum 500.000. Tapi ini loh, berubah lagi 2025 sore kan berubah lagi 5 sampai 8 juta. Dari intera maksimum 2 juta, mitra maksimum 1 juta. Oke, kok. Nah, oke. Apalagi kan 5 sampai 8 juta. Ini saya bilang per tahun itu kadang-kadang kita harus bukti ya. Kadang pernah 6 sampai 8 juta, 9 juta, ya. Emblemnya pun akan coba saya buka sehingga tak keliru itu ya. Jadi, ini juga dari pemerintah, dari perguruan tinggi dan dari
Jadi perguruan tinggi dan dari ditambah dengan perguruan. Nah, kata-kata maksimum. Jadi nggak ada nggak apa-apa, nggak ada itu nggak apa-apa. Garis sekian. Sih, kan maksimum berarti ini opsional, nggak ada nggak apa-apa. Sehingga di sini akan bisa diisi opsional, maksimum, dan si lain opsional, maksimum. Kalau di total semua, berarti kisarannya minimum 5 juta, maksimumnya di 8 tambah 10, 11 juta. Nah, ini. Nah, kakaknya kan seperti itu. Ya. Jadi kalau mintanya 8 juta, ya diisinya di kolom Belmawan total 8 juta, nanti minta ke Upaya 2 juta, isikan di sini. Kalau mau minta, kalau misalnya minta 1 juta di sini, 500.000 di sini, 500.000 di sini, tuliskan sesuai itu. Ya nanti silakan dilengkapi di pertemuan ini ada beberapa hal yang nanti kalau kalian nggak minta yang aneh-aneh ya, ya misalnya kan kajian misalnya horor nggak boleh, sewa-sewa sebagai komputer gadget nggak boleh, pembelian alat atau bahan yang itemnya lebih dari 1 juta. Misalnya ya, karena nggak boleh lebih dari 1 juta, tapi nggak pesen nih harganya 1,5. 1 jutanya diklaimkan ke Belmawan, totalnya nanti 1,5, tapi nanti 500.000-nya diberikan oleh Ibu. Nah itu nggak apa-apa. Jadi alat saya nanti itu saya beli alat ini nggak dari 1,5 juta di satu nota, kan lebih dari 1 juta. Tapi diklaimkan ke Belmawannya 1 juta, 500.000-nya subsidi entah dari dana kalian sendiri atau dari bayar itu apa. Gitu ya, dituliskan. Oke, nah nanti lanjutannya. Iya. Nah, sedikit lagi karena saya ambil semoga belum. Oh iya, kayak ya. Kita lanjut. Jadwal kegiatan juga mengisi tabel seperti ini. Tabel berarti 4.2 ya. Nah, nanti 4.1 kan rekapitulasi. Tabel 4.2 adalah jadwal kegiatan. Ini adalah timeline dari yang tadi kalian tulis di bab 3. Itu untuk pelaksanaan. Itu ada berapa step. Tuliskan di kegiatannya. Oh, stepnya survei dulu Pak. Bulan apa misalnya brainstorming dengan para stakeholder, pembuatannya, pengemasannya, distribusinya, rapatnya, nah, seperti itu. Buat timeline untuk 4 bulan, daripada definitif untuk nama bulannya, mending disebut bulan ke 1, 2, 3, 4, sampaikan aja. Oke, ini 1 sampai 2 halaman mestinya selesai, kan? Tuh, Pak. Pak. Oke, masuk di daftar pusaka yang fungsional. Kalau mau menggunakan daftar pusaka, disuruh menggunakan format ini. Canva. Sejak data pusaka ini sudah nggak dihitung halamannya. Lampiran juga gitu. 1, 2, 3, 4. Lampiran 1 biodata silakan isi seperti ini ketua, tentang anggota 1, anggota 2, dan ada biodata sesuai pendamping. Yang saya bilang ya, kalau saya repot-repot ditulis saja namanya. Jadi kita akan tingkatkan secara kolektif. Kalau saya tanda tangan dulu ya, namanya budget disiapkan. Nah, lampiran 2 itu adalah detail dari 4.1. Kalau tadi pakai ke satu dibilang, oh saya minta 5 juta untuk bahan habis pakai. 5 juta itu rinciannya dari mana aja? Di lampiran 2 ini ditulis. Jadi sewa jasa maksimum 30 misalnya. Komunitas lokal maksimum 15%. Gitu ya. Dari mana aja? Tulis di sini semua. Nah, cuma bedanya mungkin kalian bisa pakai semacam CFD untuk mengkategorisasi yang mana minta dari mana. Kadang-kadang kan yang di sini kan nggak tertulis mintanya ke siapa.
di atas tadi dikategorikan minta ke bawah mana, minta ke bayar mana. Jadi total di sini itu harusnya sama, tapi nanti total per bahan sewa jasa, transportasi dan lain-lain ini total mau minta ke bawah dan minta ke bayar ditulis. Kalian pasti kasih kode shading aja. Kalau nanti mau yang minta ke bawah itu misalnya biru, yang minta ke bayar itu oranye, yang minta atau ada dari sponsor misalnya kuning gitu ya, di shading aja supaya tahu. Jadi dikasih legend di bawah tabel bahwa yang saya minta ke bawah itu jumlahnya 5 juta dari mana aja. Kalau di sini 6 juta, ternyata 1 juta yang minta ke ya. Kita lihat jelas di lampiran 2. Lampiran 3 isi nama NRP-nya program studi bidang ilmu. Uraian tugasnya jobdesknya ngapain aja. Kalau kasih waktu per minggu saya sarankan berkisar 8 belas jam. Jadi nggak melakukan 6 aja deh, 6 itu sudah 1 jam. Nah, kita sendiri ya. Kalau diisikan secara seperti itu. Dan uraian jumlah tugas ini isi tugasnya. Oke. Akan baik kalau uraian tugas itu serupa dengan program studi atau bidang ilmu. Tapi tadi PKM kan juga tidak yang saklek. Kadang-kadang itu ada yang prodinya mana, startup atau bisnisnya ke arah mana. Saudara. Ya. Tapi kan Pak akan berisi tentang ini. Dan nanti saya bilang, isikan aja, siapkan ininya secara offline, tapi jangan di print dulu, jangan ditanda tangan. Tapi tuliskan, masa nama kamu di sendiri nggak tahu, gitu ya, harusnya tahu ya. Yang ketua BIM-nya, tanggalnya, nama semua maksudnya judulnya apa, tahun anggaran misalnya 2027 gitu ya, kan ini kan sorry 2026 gitu ya, kan 2027 itu kira-kira ya. Jadi 10 halaman plus lampiran dan lain sebagainya. Sekarang pun kalian bisa kerjakan gitu ya, bahas dengan melakukan kelompoknya. Nanti dengan saya upload videonya di sini. Kalau ada pertanyaan apapun silakan kontak nomor saya di sini ya, supaya nanti proposalnya bisa disiapkan dengan baik. Saya juga disclaimer untuk teman-teman yang mungkin tidak melaksanakan PKMK, tapi semester ini sempat melaksanakan P2LW, program program ada program penguatan minat wirausaha yang salah P2LW. Kalau ada yang melaksanakan itu tidak perlu mengikuti tugas PKK ini. Pelaksanaan P2LW itu laporannya aja nanti kita setarkan. Bisa kita anggap oh melakukan wirausaha. Maka P2LW itu level lebih tinggi dari PKM. P2LW itu modalnya juga besar. Justru kan 5 juta. Lebih besar dari PKM karena sudah terlaksana kalau nggak salah 1 sampai 2 tahun. Syarat itu pernah berwirausaha 1 sampai 2 tahun. Jadi justru lebih dan baik. Jadi kalau ada yang melaksanakan itu, tidak perlu melaksanakan tugas ini, bisa kontak saya untuk nanti kita setarakan. Kira-kira begitu ya, saya izin akhiri kelas online ini, nanti kita akan lanjut sesi pertanyaan. Terima kasih.